Pulau Jawa adalah rumah bagi lebih dari 150 juta manusia. Salah satu pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Namun di balik hutan-hutan yang tersisa, masih ada satu predator yang hidup berdampingan dengan manusia, tanpa pernah meminta perhatian. Ia tidak mengaum seperti harimau. Ia tidak meninggalkan jejak yang mudah terlihat. Inilah macan tutul Jawa. Jika ia hilang, Pulau Jawa tidak akan runtuh dalam satu malam, namun keseimbangannya akan berubah selamanya. Macan tutul Jawa memiliki nama ilmiah Panthera pardus melas. Ia merupakan salah satu subspesies macan tutul yang secara alami berkembang dan hidup terbatas hanya di Pulau Jawa. Keterbatasan wilayah inilah yang membuatnya sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Secara ukuran, macan tutul Jawa lebih kecil dibandingkan macan tutul Afrika maupun beberapa subspesies Asia lainnya. Panjang tubuhnya berkisar antara 1 hingga 1,5 meter, dengan berat rata-rata jantan mencapai sekitar 60 kg. Ukuran ini bukan kelemahan, melainkan hasil adaptasi terhadap kondisi hutan Jawa yang relatif sempit dan berbukit. Warna tubuhnya umumnya kuning kecoklatan dengan pola bintik berbentuk roset berwarna hitam. Pola ini berfungsi sebagai kamuflase alami di lingkungan hutan yang dipenuhi bayangan dan cahaya tidak merata. Setiap individu memiliki pola roset yang berbeda, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu melalui dokumentasi kamera jebak. Sebagian individu memiliki warna tubuh hitam pekat. Kondisi ini disebabkan oleh mutasi genetik yang disebut melanisme. Meskipun tampak seluruhnya hitam, pola bintik masih tetap ada dan hanya terlihat jika terkena cahaya tertentu. Individu berwarna hitam dan bermotif coklat tetap termasuk dalam subspesies yang sama. Struktur tubuh macan tutul Jawa dirancang untuk berburu secara efisien. Otot kaki belakangnya kuat, memungkinkan lompatan jauh dan cepat. Cakarnya tajam dan dapat ditarik masuk, menjaga ketajamannya saat tidak digunakan. Gigi taringnya panjang dan kuat, berfungsi untuk melumpuhkan mangsa dengan cepat. Indera penglihatan macan tutul Jawa sangat berkembang, terutama dalam kondisi minim cahaya. Pendengarannya juga sensitif, mampu mendeteksi suara kecil dari jarak yang cukup jauh. Kombinasi ini menjadikannya pemburu yang efektif, meskipun jarang dilihat oleh manusia. Karakter alaminya cenderung menghindari konflik. Macan tutul Jawa tidak agresif terhadap manusia dan akan menjauh jika memiliki pilihan. Sebagian besar interaksi dengan manusia terjadi bukan karena sifat menyerang, melainkan akibat ruang hidup yang semakin terbatas. Untuk memahami bagaimana spesies ini bertahan dengan karakteristik tersebut, penting melihat lingkungan tempat ia hidup dan bagaimana perubahan lanskap Jawa mempengaruhi keberadaannya. Macan tutul Jawa hidup di berbagai tipe hutan. Selama wilayah tersebut masih menyediakan tutupan vegetasi, sumber air, dan mangsa alami. Spesies ini dapat ditemukan di hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan, hingga hutan sekunder yang telah mengalami gangguan manusia. Kemampuan beradaptasi inilah yang membuatnya masih bertahan ketika banyak satwa besar lain telah menghilang. Pada masa lalu, macan tutul Jawa memiliki wilayah jelajah yang jauh lebih luas.
hampir seluruh Pulau Jawa menjadi bagian dari ruang hidupnya. Namun, seiring meningkatnya pembukaan lahan untuk pertanian, permukiman, dan infrastruktur, area tersebut menyusut secara drastis. Saat ini, keberadaannya terbatas pada kawasan konservasi dan beberapa hutan lindung yang terpisah satu sama lain. Populasi macan tutul Jawa kini tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang terisolasi. Setiap kelompok menempati wilayah hutan yang tidak lagi terhubung secara alami. Kondisi ini dikenal sebagai fragmentasi habitat. Akibatnya, individu sulit berpindah antar wilayah untuk mencari pasangan atau sumber makanan baru. Kawasan seperti Taman Nasional dan Cagar Alam menjadi tempat terakhir yang relatif aman. Namun, bahkan di dalam kawasan tersebut, tekanan tetap ada. Batas hutan seringkali berbenturan langsung dengan aktivitas manusia. Di beberapa lokasi, macan tutul Jawa hidup sangat dekat dengan kebun, ladang, atau desa. Kedekatan ini meningkatkan resiko konflik. Ketika mangsa alami berkurang akibat perburuan atau kerusakan hutan, macan tutul Jawa dapat memangsa ternak. Peristiwa semacam ini sering memicu tindakan balasan dari manusia, meskipun sebenarnya masalah utamanya adalah hilangnya habitat. Fragmentasi juga berdampak pada keberlanjutan jangka panjang. Populasi kecil dengan wilayah sempit memiliki keragaman genetik yang rendah. Jika kondisi ini berlangsung lama, kemampuan bertahan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan akan menurun. Memahami di mana dan bagaimana macan tutul Jawa hidup menjadi dasar penting untuk melihat cara ia menjalani kehidupannya sehari-hari, termasuk pola aktivitas dan perilaku alaminya di alam liar. Macan tutul Jawa menjalani kehidupannya secara menyendiri. Setiap individu memiliki wilayah jelajah yang dijaga dengan ketat dari kehadiran individu lain, terutama sesama jenis kelamin. Luas wilayah ini bergantung pada ketersediaan makanan dan kondisi lingkungan sekitarnya. Untuk mempertahankan wilayahnya, macan tutul Jawa menggunakan berbagai tanda. Cakaran pada batang pohon, bekas gesekan tubuh, serta bau dari urin dan kotoran berfungsi sebagai penanda keberadaan. Tanda-tanda ini membantu mengurangi pertemuan langsung yang berpotensi menimbulkan konflik antar individu. Aktivitas utama berlangsung pada malam hari dan saat cahaya mulai redup. Pola ini memungkinkan macan tutul Jawa menghindari manusia dan memaksimalkan efektivitas berburu. Pada siang hari, ia lebih banyak beristirahat di tempat yang tersembunyi, seperti semak rapat, celah bebatuan, atau dahan pohon yang tinggi. Kemampuan memanjat menjadi bagian penting dari cara hidupnya. Pohon tidak hanya digunakan untuk beristirahat, tetapi juga sebagai tempat mengamankan hasil buruan. Dengan menyimpan mangsa di atas, ia dapat menghindari gangguan dari hewan lain dan mengonsumsi makanan secara bertahap. Interaksi sosial jarang terjadi kecuali pada masa kawin atau antara induk dan anak. Anak macan tutul Jawa sepenuhnya bergantung pada induknya dalam periode awal kehidupan. Proses belajar berburu dan mengenali lingkungan berlangsung dalam waktu lama sebelum anak mampu hidup mandiri. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, macan tutul Jawa menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi. Ia mampu bertahan di hutan yang telah terganggu selama masih tersedia tempat berlindung dan sumber makanan. Namun, kemampuan ini memiliki batas. Jika tekanan terus meningkat, wilayah tersebut akhirnya akan ditinggalkan.
Pola hidup yang efisien ini berkaitan langsung dengan cara macan tutul Jawa mendapatkan makanannya dan perannya sebagai pemangsa utama di lingkungannya. Macan tutul Jawa merupakan pemakan daging yang mengandalkan kemampuan fisik dan pengamatan untuk mendapatkan mangsa. Jenis makanan yang dikonsumsi sangat beragam, menyesuaikan dengan apa yang tersedia di lingkungannya. Fleksibilitas ini menjadi salah satu alasan mengapa spesies ini masih dapat bertahan di tengah perubahan habitat. Hewan buruan utama meliputi mamalia berukuran sedang hingga kecil, seperti rusa, kijang, babi hutan, monyet, dan landak. Selain itu, ia juga memangsa burung atau reptil jika kesempatan tersedia. Di wilayah yang mangsa alaminya menurun, macan tutul Jawa terkadang menyerang ternak, meskipun hal ini bukan pilihan utama. Strategi berburu yang digunakan mengandalkan pendekatan jarak dekat. Macan tutul Jawa tidak mengejar mangsa dalam jarak panjang. Ia mengendap perlahan, memanfaatkan tutupan vegetasi, lalu melakukan serangan cepat dan singkat. Keberhasilan berburu sangat bergantung pada unsur kejutan. Gigitan diarahkan ke bagian leher atau tengkuk untuk menghentikan perlawanan mangsa. Setelah berhasil melumpuhkan, mangsa seringkali diseret ke lokasi yang aman. Kebiasaan membawa hasil buruan ke tempat tinggi bertujuan untuk menghindari perebutan dengan hewan lain dan memungkinkan konsumsi dalam beberapa waktu. Pola makan tidak selalu terjadi setiap hari. Macan tutul Jawa mampu bertahan tanpa makan selama beberapa hari setelah mendapatkan mangsa besar. Efisiensi ini penting dalam lingkungan dengan ketersediaan makanan yang tidak selalu stabil. Sebagai pemangsa utama, macan tutul Jawa berperan mengendalikan jumlah populasi mangsa. Tanpa kehadirannya, hewan herbivora dapat berkembang secara berlebihan dan menyebabkan tekanan pada vegetasi hutan. Dengan demikian, aktivitas berburu tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup individu, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Hubungan antara cara berburu dan kondisi lingkungan menunjukkan bahwa keberadaan macan tutul Jawa memiliki dampak luas. Ketika tekanan terhadap spesies ini meningkat, efeknya tidak berhenti pada satu tingkat saja, melainkan merambat ke seluruh sistem alam di sekitarnya. Proses berkembang biak macan tutul Jawa berlangsung tanpa musim kawin yang tetap. Perkawinan dapat terjadi kapan saja sepanjang tahun, selama kondisi lingkungan memungkinkan, dan individu jantan serta betina berada dalam jarak yang saling terjangkau. Dalam kondisi habitat yang terfragmentasi, pertemuan semacam ini menjadi semakin jarang. Ketika memasuki masa siap kawin, betina akan memberikan sinyal melalui bau dan perilaku tertentu. Jantan yang mendeteksi sinyal tersebut akan mendekat dan mengikuti betina selama beberapa hari. Interaksi ini bersifat sementara dan tidak membentuk ikatan jangka panjang. Setelah proses kawin selesai, jantan akan kembali menjalani hidupnya sendiri. Masa kehamilan berlangsung sekitar 3 bulan. Betina kemudian melahirkan 1 hingga 3 anak di tempat yang tersembunyi, seperti celah bebatuan, semak rapat, atau area tertutup lainnya yang relatif aman dari gangguan. Lokasi ini dipilih dengan sangat hati-hati, karena keselamatan anak sepenuhnya bergantung pada perlindungan induk. Anak macan tutul Jawa terlahir dalam kondisi belum mampu melihat dengan jelas dan tidak dapat bertahan sendiri. Pada tahap awal, induk menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjaga dan menyusui. Dalam periode ini, risiko kematian cukup tinggi, terutama jika lingkungan sekitar tidak aman atau sumber makanan sulit didapat.
Seiring pertumbuhan, anak mulai dikenalkan pada lingkungan luar. Induk mengajarkan cara bergerak, mengenali ancaman, dan perlahan-lahan belajar berburu. Proses pembelajaran ini berlangsung dalam waktu lama, bisa mencapai hampir 2 tahun sebelum anak benar-benar mandiri. Laju reproduksi yang lambat menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan populasi. Setiap individu betina tidak melahirkan banyak anak dalam hidupnya, dan jarak antar kelahiran bisa cukup panjang. Jika satu individu dewasa hilang akibat perburuan atau konflik, dampaknya tidak mudah digantikan dalam waktu singkat. Tekanan terhadap habitat dan keamanan wilayah secara langsung mempengaruhi keberhasilan reproduksi. Tanpa lingkungan yang stabil, peluang anak macan tutul Jawa untuk tumbuh hingga dewasa semakin kecil. Kondisi inilah yang membuat upaya perlindungan spesies ini tidak bisa ditunda. Keberhasilan atau kegagalan generasi berikutnya akan menentukan apakah spesies ini masih dapat bertahan menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Ancaman terbesar bagi macan tutul Jawa berasal dari perubahan lingkungan yang terjadi sangat cepat. Hutan yang menjadi tempat hidupnya terus menyusut akibat pembukaan lahan, pembangunan infrastruktur, serta perluasan permukiman. Ketika hutan terpotong menjadi bagian-bagian kecil, ruang gerak macan tutul Jawa menjadi semakin terbatas. Kondisi ini memaksa individu untuk bergerak mendekati wilayah manusia. Dalam situasi seperti ini, peluang bertemu manusia meningkat, bukan karena macan tutul Jawa mencari konflik, tetapi karena jalur pergerakannya semakin sempit. Perjumpaan yang tidak disengaja seringkali berujung pada kepanikan atau kesalahpahaman. Konflik paling umum terjadi ketika macan tutul Jawa memangsa ternak. Bagi masyarakat sekitar hutan, kehilangan ternak berarti kerugian ekonomi. Sayangnya, kejadian ini sering direspons dengan tindakan yang membahayakan satwa, seperti pemasangan jerat, perburuan balasan, atau pengusiran dengan cara kekerasan. Selain konflik langsung, perburuan juga menjadi ancaman serius. Meskipun telah dilindungi secara hukum, macan tutul Jawa masih diburu secara ilegal, baik karena dianggap berbahaya maupun untuk diambil bagian tubuhnya. Perburuan satu individu dewasa dapat berdampak besar karena populasi yang tersisa sudah sangat sedikit. Tekanan lain datang dari berkurangnya mangsa alami. Perburuan rusa dan babi hutan oleh manusia menyebabkan sumber makanan macan tutul Jawa menurun. Ketika mangsa sulit ditemukan, resiko konflik dengan manusia kembali meningkat, menciptakan lingkaran masalah yang terus berulang. Ancaman-ancaman ini tidak berdiri sendiri. Kehilangan habitat, konflik dan perburuan saling memperkuat dampaknya. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan macan tutul Jawa untuk bertahan hidup semakin menurun, meskipun secara biologis ia masih mampu beradaptasi. Situasi kritis ini menunjukkan bahwa perlindungan spesies tidak cukup hanya dengan aturan hukum. Diperlukan pendekatan yang lebih luas untuk memastikan keberadaan macan tutul Jawa tidak terus terdesak hingga titik tanpa kembali. Upaya penyelamatan macan tutul Jawa berfokus pada satu hal utama, yaitu memastikan spesies ini masih memiliki ruang hidup yang aman dan berkelanjutan. Tanpa habitat yang cukup, perlindungan terhadap individu tidak akan memberikan hasil jangka panjang. Oleh karena itu, kawasan konservasi menjadi fondasi utama dalam menjaga keberadaan populasi yang tersisa. Taman nasional dan hutan lindung berperan sebagai tempat perlindungan terakhir. Di wilayah ini, aktivitas manusia dibatasi dan pengawasan dilakukan secara rutin. Peneliti memanfaatkan kamera jebak dan pemantauan lapangan untuk mengetahui jumlah individu,
wilayah jelajah, serta pola pergerakan. Data ini menjadi dasar dalam menyusun strategi konservasi yang lebih tepat. Salah satu tantangan besar adalah keterpisahan antar habitat. Untuk mengatasi hal ini, konsep koridor satwa mulai diterapkan. Koridor ini berfungsi menghubungkan kawasan hutan yang terpisah, sehingga macan tutul Jawa dapat berpindah wilayah tanpa harus melewati permukiman. Dengan cara ini, peluang pertemuan antar individu meningkat dan risiko perkawinan sedarah dapat ditekan. Pendekatan terhadap masyarakat sekitar hutan juga menjadi bagian penting. Program edukasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bahwa keberadaan macan tutul Jawa bukan ancaman, melainkan bagian dari sistem alam yang sehat. Penanganan konflik diarahkan pada solusi non-mematikan, seperti pengamanan ternak dan respons cepat ketika satwa mendekati permukiman. Perlindungan hukum sebenarnya sudah tersedia, namun efektivitasnya bergantung pada penerapan di lapangan. Penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal harus berjalan konsisten agar memberikan efek jera. Tanpa pengawasan yang kuat, aturan hanya akan menjadi tulisan tanpa dampak nyata. Masa depan macan tutul Jawa sangat bergantung pada keputusan manusia saat ini. Spesies ini masih memiliki kemampuan untuk bertahan, tetapi waktu yang tersedia semakin sempit. Jika hutan terus berkurang dan konflik dibiarkan berlanjut, peluang penyelamatan akan semakin kecil. Keberadaan macan tutul Jawa bukan hanya tentang satu jenis satwa, melainkan tentang pilihan untuk menjaga keseimbangan alam Pulau Jawa. Menjaga hutan berarti menjaga sistem kehidupan yang mendukung manusia dan satwa lainnya. Disitulah masa depan macan tutul Jawa ditentukan.